Kisah yang menceritakan tentang seorang wanita pengacara terkemuka yang tak terkalahkan dalam menangani sebuah kasus. Suatu hari, ia ikut ambil bagian pada perlombaan yang melibatkan orang tua dan anak. Namun, putri tunggalnya itu tiba-tiba menghilang. Tak berselang lama, di hari yang sama, wanita itu menerima panggilan telepon dari pria yang menculik putrinya. Dia mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan putrinya lagi adalah dengan membela narapidana yang mengajukan banding atas putusan sidang mengenai kasus asusila dan pembunuhan. Hanya tersisa waktu 7 hari baginya untuk menentukan pilihan: menyelamatkan anaknya atau memilih untuk membela narapidana. Terdapat di film ini, seorang pemuda berketerbelakangan mental yang tinggal bersama ibunya. Untuk menafkahi keluarganya, ibu ini setiap hari memotong bunga kering dan membuka praktik akupuntur ilegal karena tidak memiliki sertifikasi. Setiap hari, pemuda ini menghabiskan waktu bersama temannya yang nakal. Suatu malam, si pemuda pulang dari sebuah bar. Di perjalanan pulang, dia bertemu dengan siswi sekolah. Ia berusaha menyapa siswi itu, namun ia ditolak dan diusir. Esok harinya, tubuh siswi itu ditemukan tak bernyawa. Berdasarkan bukti di lokasi, si pemuda dituduh sebagai pelakunya. Oleh pihak kepolisian, si pemuda dipaksa untuk mengaku sebagai pembunuhnya. Tetapi karena tak berdaya, akhirnya dia pun dihukum penjara. Si ibu yang tidak terima menyelidiki sendiri siapa pembunuh sebenarnya. Dikisahkan seorang pembawa berita sekaligus penyiar radio terkenal. Dia memutuskan untuk resign dari pekerjaannya karena ingin mengobati putrinya yang sakit ke Amerika Serikat. Di hari terakhirnya bekerja, ia mengadakan pesta perpisahan dengan rekan kerjanya dan bersiaran radio tengah malam untuk terakhir kalinya. Sesaat setelah siarannya dimulai, dia dihubungi oleh orang tak dikenal. Dia melakukan video call dan memintanya untuk siaran sesuai dengan perintahnya. Si penelepon yang sudah menyusup di kediamannya mengancam akan membunuh adik, keponakan, dan juga anaknya jika tidak menuruti permintaannya ini. Melihat adik dan keponakannya disekap, ia panik dan menuruti permintaan si penelepon. Rencana ini sempat dikacaukan oleh atasannya. Tanpa pikir panjang, dia berusaha agar nyawa anaknya tetap selamat. Di suatu pagi, datang detektif mengunjungi seorang ibu. Dia mengabarkan bahwa kasus penculikan dan pembunuhan anaknya akan ditutup dalam waktu dekat. Setelah diselidiki selama 15 tahun dan tidak ada kemajuan, kasus otomatis akan ditutup. Tapi si ibu menolak dan bersikeras agar detektif itu menangkap pelakunya. Tak lama setelahnya, tiba-tiba di lokasi kejadian tempat anaknya meninggal, ada sebuah petunjuk. Mereka berasumsi jika si penculik sekaligus pembunuh ini sudah kembali dan akan beraksi lagi. Benar saja, terdapat korban seorang anak lainnya. Menemukan kesamaan dengan kasus kematian anak yang ditanganinya, detektif mencoba menerka siapa pelaku sebenarnya. Dia menanyai ibu dan kakek anak tersebut sebagai saksi dari kejadian ini. Adalah seorang siswi SD yang terlahir dari keluarga kaya. Suatu ketika, dia diculik oleh orang tak dikenal. Hal ini membuat kedua orang tua dan bibinya panik.
sang ayah meminta bantuan detektif untuk menemukan anaknya. Tergiur dengan imbalan uang, detektif yang miskin ini pun menerima tawarannya. Tak hanya sendiri, bersama dengan rekannya di kepolisian, dia juga dibantu oleh seorang peramal. Keberadaan si peramal dirahasiakan oleh kepolisian pusat, karena dikhawatirkan akan meragukan kredibilitas kepolisian. Sejak hari pertama, si peramal optimis jika si anak masih hidup. Setiap hari, si pelaku menelpon orang tua dan meminta uang tebusan. Saat kepolisian mengira kalau si anak sudah mati, keluarga beserta detektif yakin kalau anak perempuan ini baik-baik saja. Dikisahkan seorang ibu tunggal yang bekerja keras untuk membiayai hidup bersama anaknya yang masih balita. Ia pun tengah sibuk mengurus masalah hukum atas perebutan hak asuh dengan mantan suaminya. Kesibukannya antara bekerja dan mengurusi masalah hukum tersebut membuat waktu bersama dengan anaknya berkurang. Ia mempercayakan anaknya pada seorang asisten rumah tangga. Pengasuhnya cukup teliti dan rajin mengasuh anaknya. Namun, suatu hari sepulang bekerja, ia menyadari bahwa pengasuhnya menghilang beserta juga dengan anaknya. Film ini bercerita tentang upaya pencarian seorang ibu terhadap putranya yang memiliki kebutuhan khusus. Putranya telah lama menghilang. Sejak saat itu, ia berhenti bekerja. Setiap hari, suaminya juga berkeliling kota untuk mencari si anak. Tahun pun berganti, si ibu seolah putus asa. Pencariannya bahkan tanpa dibantu sama sekali oleh kepolisian dan orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu hari, ia mendapat kabar melalui keterangan orang lain yang merasa pernah melihat anaknya di suatu pulau. Ia pun berangkat ke pulau tersebut. Ia mulai mencari dan menanyakan satu per satu warga pulau yang ditemui. Namun, ia merasa curiga kepada warga yang menyimpan rahasia, terutama pada satu keluarga pelaku kriminal dan penipu yang menjalankan usaha bagi turis di sana. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan follow. Terima kasih juga bagi kamu yang sudah subscribe, like, dan follow akun ini.